Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu di dalam hidupku, Yesus Tuhan. Oh, Kau juru selamatku, Kau perlindunganku, Kau pertahananku Tuhan. Selamanya ku nyatakan kebaikan-Mu Bapa. Selamanya ku nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kau juru selamatku, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Bapa, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau juru selamatku, oh, oh.
gantikan hidupmu, tebus dosaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau nyatakan kedahsyatan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau baik, kasih setiamu selalu baru setiap hari. Tolong kami Roh Kudus untuk kami mengerti, merenungkan, dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar. Kami bersyukur, kami sambut dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam hidup ini tidak ada hidup yang mulus-mulus saja. Tidak ada hidup yang selalu penuh dengan tanpa adanya badai, tanpa adanya gelombang. Setiap kehidupan kita pasti memiliki berbagai macam persoalan. Setiap orang pasti punya pergumulan yang berbeda-beda. Apalagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah sasaran targetnya iblis yang menggoncang kita. Makin kita mengasihi Tuhan, ujiannya juga makin berat. Ada sebuah persoalan yang kita hadapi. Tapi percayalah, mau persoalan apapun, bagaimana besarnya, sulitnya sesulit apapun, yang pasti kita percaya kita ini dibawa kemana oleh Tuhan. Kita yakin, saudaraku, bahwa orang percaya hidupnya naik dan bukan turun. Tidak apa-apa hidupnya ada persoalan, ada masalah, karena memang itulah hidup. Selama hidup pasti ada persoalan. Tapi yang kita yakini, kita percayai, di dalam persoalan itu Tuhan menolong kita. Ada lika-liku kehidupan, ada. Jalannya tidak mulus, jalannya kadang terjal. Benar, memang benar. Tapi yang penting siapa yang menyertai perjalanan kita. Mau jalannya lika-liku, penuh belokan, terjal, yang penting ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Karena Dia yang membawa kita naik, Dia yang membawa kita berjalan sesuai firman-Nya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mempercayai Tuhan dan harus mempercayai Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Kalau mau hidup diberkati, mau hidup senantiasa mendapatkan pertolongan Tuhan dan mendapatkan kemenangan, harus percaya Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita dipercaya Tuhan? Ada beberapa hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Tentu saja kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Tuhan mempercayai kita sebagai seorang mitra, sebagai seorang sahabat. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Karena itu hari ini
tema yang akan saya sampaikan adalah menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Kita diberi tanggung jawab, saudaraku. Apa saja yang Tuhan mempercayakan, apa saja. Yang pertama di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Timotius adalah hamba Tuhan yang masih muda, seorang gembala yang dipercaya, yang setia, dan dipercayakan pelayanan penggembalaan kepada Timotius. Saudaraku, kesetiaan dan kepercayaan itu berbanding lurus. Kita makin setia, kepercayaan makin ditambahkan. Seseorang yang tidak setia, jangan berharap ada kepercayaan lebih. Jadi kesetiaan dan kepercayaan makin itu berbanding lurus. Makin setia, kepercayaannya makin lebih lagi. Makin setia lagi, kepercayaannya makin lebih lagi. Dan seterusnya, saudara. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, setialah meskipun tidak dilihat. Baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, mungkin dipandang sebelah mata. Baik mungkin di gereja, di kantor, bahkan setialah sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam keluarga misalnya. Sebagai seorang suami, setia. Sebagai seorang suami yang baik, sebagai seorang istri, setialah kepada pasanganmu sebagai seorang istri yang baik. Demikian juga anak kepada orang tua kepada anak. Orang yang setia itu sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Meskipun terkadang orang lain memandang remeh, baik dalam pelayanan, pekerjaan, dan keluarga, mungkin ada yang hatinya tersakiti, tetaplah setia. Karena Tuhan itu yang melihat kesetiaan kita. Manusia bisa salah lihat, manusia bisa salah sangka, memiliki dugaan-dugaan yang salah. Tapi Tuhan melihat hati, dan hati yang setia itu luar biasa. Nah, saya kembali lagi ke poinnya bahwa setia dan mempercayakan pelayanan ini. Tadi di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 12, dipercaya apa? Jadi setia dan kepercayaan itu berbanding lurus ya. Lalu dipercaya apa? Yang pertama dipercaya pelayanan. 1 Timotius 1 ayat 12, ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Kalau bicara tentang pelayanan berarti ada yang dilayani. Yang perlu kita tahu, di gereja kita tidak melayani gereja. Kita ini melayani Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Jadi yang pertama, Tuhan mempercayakan pelayanan. Siapapun kita, mau guru sekolah minggu, mau itu gembala sidang, mau itu pengkhotbah, pemusik, diakan, penerima tamu, semuanya. Bahkan pelayanan di dalam keluarga, seperti tadi yang saya sebutkan, suami istri, orang tua anak, itu termasuk pelayanan di dalam keluarga, saudara. Nah, Tuhan mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Kita apakah bisa dipercaya dengan integritas yang baik, integritas yang kokoh, kejujuran, bisa dipercaya. Kalau kita bicara pelayanan, ada raja yang dilayani, maka raja itu tidak melihat rupa sang pelayan, tidak. Tapi raja itu melihat model pelayanannya. Artinya melihat karakter sang pelayan. Coba bayangkan, kalau raja punya pelayannya, wah ganteng atau cantik, tapi ternyata modelnya, wah tukang curi, tukang bohong, wah ya tidak pantas jadi pelayan raja. Nah karena itu mari kita melayani dengan integritas, dengan kekudusan, dengan gaya hidup yang berkenan, dengan perkataan yang sesuai firman, tidak mencela-mencela, saudaraku. Saudaraku, yang pertama kita ini dipercaya pelayanan. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi apapun yang hari ini engkau sedang mengemban sebuah tugas, ya, itu harus dijalankan dengan pertolongan Roh Kudus. Saya percaya kita bisa menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Pelayanan itu hanya dipercayakan, bukan untuk dipercayai. Sekali lagi, pelayanan hanya dipercayakan, bukan untuk dipercayai. Artinya bagaimana, Pak Bambang? Artinya ada orang yang terlalu senang pelayanan karena mencari sesuatu. Orang itu senang dengan pekerjaan
karena ngejar uang, gitu ya. Karena cinta uang. Wah, jadi dia kerja terus, pelayanan terus. Jadi keluarga ditinggalkan, hubungan dengan Tuhan secara pribadi ditinggalkan. Ini kan pelayanan, wah aku dipercaya dalam pelayanan, aku dipercaya dalam pekerjaan di kantor, di pabrik dan sebagainya, saudaraku ya. Ingat, pelayanan atau pekerjaan itu hanya dipercayakan, bukan untuk dipercayai. Kenapa? Karena sewaktu-waktu pelayanan atau pekerjaan itu bisa saja tiba-tiba hilang, bisa saja tiba-tiba berubah. Pelayanan pekerjaan tidak bisa diandalkan. Karena itu kita harus sepatutnya mempercayai Tuhan saja. Sekali lagi, pelayanan itu dipercayakan, bukan untuk dipercayai. Yang dipercayai adalah Tuhan. Biar kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita diberi kepercayaan untuk pelayanan, kerjakan dengan setia. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mempercayakan apa ya? Yang kedua di dalam Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau mau dipercaya lebih, ya kita harus mengupgrade kapasitas kita. Mau dipercaya lebih, ya kita harus memaksimalkan potensi di dalam diri kita. Nah, untuk mengupgrade atau memaksimalkan potensi itu, kita harus menggunakan waktu. Makanya sekarang ada istilah mager, malas gerak. Saya anak-anak muda zaman sekarang, wah malas gerak ya. Jadi hanya handphonean terus saja ya, tidur, makan, tidur, handphonean, makan, tidur, handphonean. Malas gerak, cari makan tinggal pencet lewat handphonenya, makanannya datang dan sebagainya. Tapi saya percaya anak muda yang cinta Tuhan tidak mager. Kenapa? Karena menggunakan waktu. Tuhan itu mempercayakan waktu itu miliknya Tuhan, diberikan kepada kita. Apakah kita punya waktu? Enggak punya. Waktu itu punyanya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita. Nah, kalau kita sia-siakan, mau jadi apa kita? Sekali lagi, ada orang bilang, wah kita harus waktu ini benar-benar dicari. Waktu adalah uang. Waduh. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu dipercaya untuk kita bisa memaksimalkan potensi kita, untuk kita bisa menggunakan waktu dengan sangat bijaksana. Kata dalam Efesus pasal 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakan di dalam bahasa Inggrisnya King James Version dikatakan redeem. Di dalam bahasa Yunaninya esagoratsu. Artinya itu to redeem. Maksudnya adalah menebus. Jadi tebuslah waktu yang ada. Bukan hanya menggunakan, kalau pergunakan berarti kan sekarang digunakan. Tapi kalau kata menebus, berarti ada sesuatu di masa lampau yang mungkin kita sendiri pernah mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah langkah yang salah. Ini kita masih diberi waktu, tebuslah yang lalu itu. Keputusan atau langkah yang salah kita perbaiki. Tuhan memberi kita kesempatan kedua untuk kita bisa memperbaiki masa lampau, masa lalu yang salah, masa lalu yang morat-marit. Gunakan waktu itu untuk kita memaksimalkan, memanfaatkan apa yang sudah Tuhan beri, yaitu waktu sekarang ini, supaya kita menjadi lebih berkenan kepada Tuhan. William Shakespeare mengatakan demikian, saudaraku. Aku telah menyanyiakan waktu dan sekarang waktulah yang menyanyiakan aku. William Shakespeare mengatakan, aku telah menyanyiakan waktu dan sekarang waktulah yang menyanyiakan aku. Jangan sampai kita sia-siakan waktu. Yang lalu sudah berlalu tidak bisa terulang. Jangan kita tinggal di masa lalu terus mengingat-ingat masa lalu, sedih ya, sedih, frustrasi, marah, dendam dan sebagainya, saudaraku. Hal-hal buruk terjadi karena apa? Kita hidup di masa kini, tapi pikiran kita, jiwa kita masih di masa lalu, saudara. Padahal Tuhan ingin kita, ayo, kita ini dipercaya waktu, pergunakan waktu yang sekarang untuk menebus waktu yang lalu dan untuk merencanakan waktu yang akan datang. Saudaraku, saya pun pernah mengalami sebuah penyesalan, yaitu tidak sempat menyenangkan papa. Jadi pak ayah saya itu suka makan bakpao, suka makan soto. Satu saat saya pas pulang kampung, keluar kota, saya bertemu beliau.
lalu saya rencana mau saya ajak keliling-keliling naik mobil, ya karena ayah saya sudah tua, sudah tidak bisa naik sepeda motor dan sebagainya. Saya ajak, wis duduk aja di sebelah saya nyetir mobil, rencananya begitu. Saya ajak ke alun-alun, saya ajak makan bakpo, makan soto. Di kota saya itu ada soto legend. Wah, soto zaman saya kecil dulu. Nah, sekarang waktu dulu zaman kecil saya sering diajak ayah saya. Sekarang saya sudah besar, saya rencana ganti saya yang ngajak ayah saya. Tapi nggak tahu kenapa rencana itu selalu aja batal, ada-ada saja. Karena capek lah, karena sudah besok masih ada hari esok, pikir saya begitu. Tapi hari besok pun ternyata repot. Saya harus kembali pulang ke Surabaya dan sebagainya. Saudaraku, akhirnya tertunda. Tidak lama kemudian, hanya 1 minggu, kira-kira selang 1 minggu saya diberi kabar bahwa ayah saya jatuh dan stroke. Dan sampai 3 tahun hanya ada di ranjang karena stroke sampai meninggal. Tapi saya bersyukur ayah saya injili, terima Yesus, bertobat, dan saya percaya sudah ada di surga. Saudaraku, sudah terlewat. Saya sudah tidak bisa ngajak lagi makan bakpo atau makan soto, keliling-keliling ke alun-alun, tidak bisa. Tapi saya masih bisa menebus, yaitu saya masih punya seorang ibu, mamah yang tercinta, masih hidup, saudaraku ya. Nah, saya akan mengasihinya. Bagaimana dengan saudara? Masa lalu apa yang kita pernah melakukan sebuah kesalahan, keputusan yang salah? Mungkin dalam pekerjaan, mungkin di dalam hubungan rumah tangga, atau mungkin dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipercaya waktu. Gunakan waktu yang ada. Benjamin Franklin mengatakan, waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Benjamin Franklin mengatakan waktu yang hilang tidak akan pernah ditemukan lagi. Saudaraku, gunakan waktu untuk memenuhi kehendak Tuhan, untuk berjalan sesuai rencana Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Dikatakan waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Dalam bahasa Yunaninya epitumia, artinya itu hawa nafsu, keinginan daging. Wah, pokoknya keinginan daging. Ada orang-orang yang menggunakan waktu untuk foya-foya, memuaskan perut, memuaskan mata, belanja ini, dan sebagainya, saudaraku ya. Terlalu hedonisme, waktunya hanya dihabiskan untuk memenuhi hawa nafsu terus. Padahal firman Tuhan memberi kita peringatan, harus memenuhi atau menurut kehendak Allah. Waktu yang ada kita gunakan menurut kehendak Allah. Mengapa demikian? Karena Tuhan tidak menilai berapa lama kita hidup ini, tapi bagaimana kita hidup di dunia ini. Saya ulang, Tuhan tidak menilai berapa lama waktu kita hidup di dunia ini, tapi bagaimana kita hidup di dunia ini. Suatu saat kita pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan waktu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, saudaraku, apa yang dipercaya Tuhan? Di dalam Matius pasal 25 ayat 14 dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang ketiga, Tuhan mempercayakan harta. Kita ini dipercaya selain waktu, juga selain pelayanan, juga yang ketiga adalah harta. Kalau kita punya harta, bukan untuk kita nikmati sendiri, bukan untuk kita foya-foya dan sebagainya, tapi untuk kehendak Tuhan. Untuk kita bisa memberkati mereka yang berkekurangan, untuk kita bisa menolong saudara kita, jemaat mungkin, keluarga mungkin, orang-orang yang kita kenal, saudaraku, mereka yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, sedangkan kita berkelebihan, kita berkelimpahan, salurkan itu. Hati-hati, jangan sampai kita ini kemasukan 5 roh. Ini berkaitan dengan uang. 5 roh ini berbahaya, yaitu kikir, pelit, medit, cetil, metetil. Nah, jadi 5 roh ini saudaraku ya, hati-hati ya. Kikir, pelit, medit, cetil, metetil. Nah, ini bahasa kampung saya dulu ya. Jadi hati-hati. Kita ini kalau kita diberkati dengan harta, Tuhan akan memberi kita lebih lagi kalau kita bisa dipercaya.
Kalau itu hartanya hanya kita nikmati sendiri dengan alasan, oh saya juga masih ada butuhnya, gimana mau membantu yang sana, gimana mau nolong yang itu, saya juga masih ada butuhnya kok. Seringkali orang punya alasan masih ada butuhnya. Pertanyaan saya, kapan kita tidak ada butuhnya? Kapan kita tidak ada butuhnya? Ya nanti Pak, kalau sudah di peti mati sudah tidak ada butuhnya. Di peti mati pun masih butuh, saudaraku ya. Butuh apa? Ya butuh dikubur, saudaraku ya, butuh tanah, kuburan dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak membagikan harta. Kita dipercaya harta bisa untuk kerajaan Allah, artinya bisa untuk mendukung pelayanan di sebuah gereja, bisa untuk menolong saudara kita yang berkekurangan. Yang pasti di dalam kita dipercaya harta, kita tidak sembarangan di dalam menolong. Minta pimpinan Roh Kudus biar kita jatuh belas kasihan untuk menolong, anggap aja si A atau si B, supaya kita juga tidak kena tipu. Minta pimpinan Roh Kudus, apakah harus menolong orang ini berupa apa? Berupa makanan, berupa pakaian, berupa harta, atau berupa apa? Atau jangan-jangan orang ini penipu, berarti tidak usah ditolong. Atau bagaimana? Minta pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, 3 hal Tuhan mempercayakan kita, supaya kita bisa dipercaya. Kita ini dipercaya apa? Yang pertama pelayanan. Ya pelayanan bisa berupa pekerjaan, pelayanan di keluarga, di gereja. Yang ketiga dipercaya waktu. Waktu yang lampau kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Yuk kita tebus, masih ada waktu yang sekarang ini. Perbaiki cara hidup kita. Yang dulu penuh dengan dosa, ayo bertobat. Dan waktu yang sekarang kita gunakan untuk merancangkan masa depan, waktu yang akan datang dengan sesuatu yang lebih baik. Makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga, kita dipercaya dalam hal harta. Jangan jadi orang pelit, minta petunjuk Roh Kudus. Ini harta mau dikemanain. Semakin kita memberi, kita akan diberi oleh Tuhan. Tapi semakin kita tahan, kita menjadi orang egois dan kita tidak berkenan di hati Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus. Kepada siapa kami harus menabur? Kepada siapa saya harus tolong? Supaya saya menjadi orang yang berguna dan orang-orang lain melihat ada Yesus di dalam diri kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau ajaib. Terima kasih untuk renungan yang kami dengar hari ini. Biar kami menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan dalam pelayanan, dalam waktu, di dalam harta. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.